guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Selamat pagi, Mem. Masuk kami sini ingin meminta pendapat Mem. Kami semua mau membentuk komunitas bahasa Inggris. Gimana menurut Mem? Oke, luar biasa sekali ya. Ini perwakilan dari masing-masing kelas. Iya, oke. Terima kasih ya sudah mengajak Mem untuk bersama-sama berdiskusi ya. Nah, kira-kira kalian pengen bentuk komunitasnya seperti apa? Terus kegiatannya apa saja? Yang pertama Mem kan seperti saya hobi di bidang jurnalistik, seperti mewawancari orang, bisa dalam bahasa Indonesia walaupun bisa di bahasa Inggris juga. Tapi di sini kita mencoba untuk berbahasa Inggris, seperti halnya dalam berita-berita kita mewawancarai seseorang, terkhususnya orang-orang luar negeri. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain punya hobi yang lain. Saya memiliki hobi mendongeng atau kalau dalam bahasa Inggris itu storytelling, Mem. Jadi dalam komunitas bahasa Inggris ini diusahakan menambahkan mendongeng itu. Oke, bagus. Ada yang hobi menyanyi? Lagu bahasa Inggris ada? Ada? Ada ya? Oke, ada David. Kalau David biasanya hobinya lagu apa, David? Mungkin kebanyakan seperti lagu-lagu western, apalagi lagu-lagu barat yang mungkin cukup booming ataupun yang cukup sering dinyanyikan orang lain. Kebetulan di samping saya juga suka menyanyi lagu. Kurang lebih juga sama memang seperti David, soalnya sering nyanyi juga berdua gitu kan. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Iya, terima kasih. Kalian sudah menyuarakan ya aspirasi kalian. Berarti Mem bisa tangkap nih, kalian pengen ada komunitas. Kemudian komunitas itu yang bisa mengembangkan bakat kalian. Ada yang tadi hobinya di jurnalistik, mau wawancari orang lain, mungkin ada juga jadi presenter ya kan. Nah, kemudian ada juga yang storytelling, ada juga yang hobi menyanyi dan lain-lain. Oke, berarti kalian pengen ada 3 kegiatan itu ya. Nah, 3 kegiatan itu kita rangkum dalam satu wadah, mungkin bisa kita sebut wadahnya apa namanya? Kira-kira ada yang punya ide nggak? Apa nama komunitasnya? Oh, oke. Nama komunitasnya Five Star Community ya. 5 Star Community. Apa itu 5 Star Community? Ini ada pengertiannya di handphone saya. Boleh saya bacakan, Mem? Fluent Innovators in Versatile English, Mem. Oke, bagus. Berarti kalian sudah punya nama ya, 5 Star Community. Nah, di 5 Star Community ini kalian akan mengembangkan bakat kalian di bidang jurnalistik, presenter, dan apalagi nyanyi ya, English song dan storytelling. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira kalian ingin kegiatannya diadakan kapan? Ayo. Dan apakah yang melatihnya kalian sendiri saling latihan ataukah ada pelatihnya kira-kira? Untuk latihannya bisa dilaksanakan seminggu sekali. Ya, untuk pelatihnya dari guru bahasa Inggris. Ya. Di 5 Star Community
Nanti akan latihan secara mandiri. Atau di antara kalian mungkin ada yang bisa punya kemampuan sendiri ya, bisa belajar dari YouTube ya kan, bisa belajar juga dari media-media sosial ya kan. Nah, setelah itu bisa kalian kembangkan, bisa juga dengan pelatih tamu atau dari guru ya. Oke, baik. Kalau begitu nanti Mem akan rundikan juga dengan rekan guru bahasa Inggris yang lain supaya bisa terwujud keinginan kalian untuk membentuk 5 star community ini ya. Semoga ini bisa segera berjalan. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya, sehat ya? Alhamdulillah, syukurlah. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu semua berkumpul pada sore hari ini ya, menindaklanjuti murid-murid kita. Jadi ternyata ada beberapa perwakilan kelas tadi pagi datang ke saya, yaitu mendiskusikan mengenai adanya komunitas untuk meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi mereka ingin ada suatu wadah bagi mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan melakukan beberapa kegiatan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana nih? Iya, terima kasih Bu Lisma untuk penyampaiannya. Menarik memang ketika siswanya tadi ada menyampaikan aspirasi, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu Bu, kira-kira kegiatannya seperti apa? Supaya nanti mungkin dari kami bisa dapat bayangan apakah bisa dilakukan atau mungkin ketercapaiannya memungkinkan atau enggak untuk diskusi lebih lanjut mungkin itu dulu Bu. Oke, baik Bu Rati. Jadi begini, anak-anak ini cerita kalau mereka ini punya bakat, ada yang suka jurnalistik, wawancara seperti reporter gitu kan. Nah, tapi dia pengennya berbahasa Inggris wawancaranya katanya gitu. Terus ada juga anak ini yang suka katanya foto-foto ya, ada yang suka menggambar ya, fotografi, kemudian dia menulis caption gitu. Nah, caption itu dalam bahasa Inggris. Kadang mereka posting-posting di media sosial mereka gitu. Kemudian ada juga anak yang suka ini katanya, suka menyanyi katanya. Ya, nah lagu-lagu berbahasa Inggris katanya, western song katanya gitu ya. Dan ada juga nih anak kita ini kebetulan dia memang jago bahasa Inggris dan suka mendongeng. Nah, ya storytelling. Nah, jadi mereka pengen nih apa sih wadahnya untuk bisa mereka berekspresi. Nah, seperti itu. Jadi itu yang mereka ingin buat seperti itu. Kira-kira bagaimana nih menurut Bapak Ibu semua? Gimana Pak? Baik, kalau menurut saya Ibu, tentunya program yang diberikan oleh siswa tersebut baik kita tampung dulu, karena kita bisa lihat bagaimana teknis pengerjaannya seperti apa nanti, lalu juga kegiatan tersebut bisa menjadi wadah minat bakat dari siswa tersebut juga. Berarti kalau begitu, nah mereka ini kan mintanya katanya tadi 1 kali seminggu latihan seperti itu, iya. Terus mereka juga minta kalau ini pelatihnya siapa? Oh bisa dari guru-guru gitu kan. Nah jadi kita tentu kan tidak bisa langsung mengiyakan langsung bekerja saja seperti itu ya, tidak bisa ya Pak ya. Nah, kita wajib lapor dulu ke pimpinan. Nah jadi kalau saran Bapak Ibu kira-kira gimana nih? Mungkinkah ini bisa dilaksanakan atau gimana? Coba. Baik Ibu Lisma, kalau menurut saya ada baiknya aspirasi murid ini kita tampung, lalu kita bentuk suatu komunitas atau organisasi di mana mereka dapat menyalurkan minat bakat mereka itu, seperti menulis apa tadi? Jurnal, lalu storytelling, menyanyi dalam bahasa Inggris. Itu kan sebenarnya kalau di sekolah-sekolah lain sudah ada dan di tingkat nasional pun ada kompetisinya, Mem. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita bentuk suatu organisasi resmi di sekolah, jadi anak murid juga dapat menyalurkan minat bakatnya tanpa ragu, tanpa malu-malu gitu, Mem. English Club gitu, Mem, biasanya. Ya, English Club. Nanti kan di English Club itu
bisa dipandu oleh guru pembimbing, bisa dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, yang membimbing, setiap kategori, kategori kegiatannya. Nah, sekarang gimana nih? Ada lagi nggak yang mau ditambahkan kira-kira? Oke, silakan. Baik, Ibu, ini kegiatan ini sangat menarik ya. Apalagi ini yang mengusulkan dari mereka sendiri. Jadi menurut saya untuk pengelolaan, kemudian kepengurusan, kemudian juga merencanakan kegiatannya, kemudian evaluasi tentu saja penting dan sebaiknya mungkin bisa dilakukan oleh mereka sendiri karena ini kegiatan yang mereka sendiri yang usulkan dan dengan hal ini mungkin mereka juga bisa belajar banyak dan mendapatkan pengalaman yang banyak tentang kegiatan English Club ini. Dan sepertinya perlu untuk dipastikan agar tidak mengganggu pembelajaran mereka, kegiatan pembelajaran mereka untuk English Club ini gitu. Oke, baik. Nah, jadi berarti ini sudah lumayan nih masukan dari Bapak Ibu semua. Jadi yang jelas ini adalah kegiatan yang dirancang oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan dievaluasi oleh murid dengan difasilitasi kita ya. Nah, oke. Berarti nanti ini akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita dengar arahan dari beliau. Semoga ini nanti segera bisa terwujud ya, biar kita bisa menjalankan aspirasi murid-murid kita ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas saran-sarannya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one question. How did you feel for the first time coming to our school? It was very, very exciting because you have a whole performance ready. It was amazing to see everyone in traditional wear and showing their talent, so very exciting. Yes, it's nice that you guys shared your celebrations and performances with us. We were curious and excited to see how they worked. Yeah, we just say thank you and see you next time and take care. Thank you. Sloka is important as a way of communicating, especially during the kata berjawab ceremony. The next stage is wedding ceremony. The wedding contract, akad nikah or ijab kabul is usually held close to the official day of the wedding, which is called hari labu pray. The wedding ceremony is usually held at the bride house. The groom, his parents, family, and relatives live at the bride house accompanied by tambourines, pembana, or performance pencaksilat. Leave a king Raden Putra with his consort and concubine. Unfortunately, the concubine wants to put away the consort from the palace. I have to make the consort go out of here. I have to ask the decision for helping. The concubine grumbled. The next day, the concubine pretended to severe pain, and the decision was called by the king. After checking the concubine, the decision said, I'm so sorry to say that there is someone who the person to her room. There is no one who's able to do it except the consort. The king became angry, and without thinking deeply, he immediately ordered his soldiers. Soldier, bring the queen to the jungle and kill her. You must bring her heart back and give it to me. Soon the soldiers took her to the jungle, but they did not kill her, they took a pity on her. She is so kind and wise queen, and also she was pregnant at the time. Then they built a house and let her live there. Then they brought back a deer's heart to show the king. After a few months, the queen bore a boy. The boy was named Sinbad. Since childhood, he immediately befriended with some animals. One day, when he was playing
an eagle to rob a chicken egg. Then Cinderella took the egg home, and after 3 weeks, the egg hatched. The chick grew into a strong cock. Crowing sound was different from the other cocks. The cock crowed. Cinderella was amazed. What did the cock say? I don't know. Cinderella immediately ran back home and told to his mom about the crowing of the cock. Then his mom called to him. You are the son of Radenputra. The queen told him the truth. By his mom's story, Cinderella decided to meet king and expose the concubine's evil. On his way to Jungala, Cinderella joined many cock fighting. His cock won again and again. The news about Cinderella's cock spread quickly up to Radenputra, so he invited Cinderella to Jungala. When Cinderella arrived in Jungala, Cinderella challenged on Radenputra on cock fighting. Then 2 cocks fought bravely, but in few minutes, Cinderella's cock won the fight. Suddenly, the cock crowed. Radenputra was surprised. Is it true? Who are you exactly? He asked. I am Cinderella, your son, said Cinderella. Radenputra called a soldier, and then he confessed that he never killed the queen. Later, the magician also admitted his mistake. Ever since, they lived happily together. As for the concubine, was sent to the jail as punishment. So, ladies and gentlemen, the moral value of the story is how hard to cover the truth. Thanks for your attention. Good morning. Morning.